Bapak Mama, saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, terpujilah Tuhan bagi kita yang berbahagia, yang telah membaca, merenungkan, dan terlebih melakukan dalam hidupnya hari lepas hari. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, puji nama Tuhan. Tema kita hari ini tekad. Sama-sama katakan tekad. Sekali lagi tekad. Belum keras, lebih besar suara saya daripada Bapak Ibu yang lebih banyak. Sekali lagi, tekad. Ungkapan ini ungkapan ketekatan kita untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Selebihnya nanti kita akan dengarkan poin-poinnya. Tekad, satu kata. Tema ini, kata ini sangat mudah kita pahami, sangat mudah kita mengerti arti dan maknanya. Namun bagaimana dalam realisasi kehidupan kita, bagaimana dalam proses perjalanan kehidupan kita, apa yang kita buat, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita impikan, apakah itu berhasil, apakah itu tercapai, apakah itu terwujud? Saya rangkum dalam satu pertanyaan. Bagaimana tekad itu terwujud? Kita akan jawab berdasarkan firman Tuhan. Tema yang diberi oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Esra diberi kuasa oleh Raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Bagaimana Esra mengatur, bagaimana Esra menjalankan tugas tanggung jawab yang diberi oleh Raja. Sampai pada ayat terakhir, terpujilah nama Tuhan, itu sebuah ungkapan sesuatu keberhasilan yang dilakukan Esra. Oleh karena itu Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kemudian daripada semua itu pada zaman pemerintahan Artasasta, Raja Negeri Persia, maka berangkatlah Esra bin Seraya bin Asaria bin Hilkiah. Satu kata, Esra ini punya raja, Esra ini bawahan. Nah, ketika raja memerintah, ketika raja memerintahkan atau menyuruh dia pergi, apa yang dia lakukan di sana? Berangkatlah dia. Dia tidak banyak komentar, dia tidak banyak pernyataan, dia hanya berjalan. Pak Oyen besok MC, siap. Kata siap ini menandakan siap taat. Sama-sama katakan siap taat. Siap taat. Esra melakukan ketaatannya. Kalau kita baca dari ayat ke ayat Bapak Mama, dia bukan hanya taat sama raja, tapi dibalik daripada semua itu, dia aplikasikan ketaatan itu karena dia ahli daripada sabda Tuhan, ahli daripada firman Tuhan, hukum Taurat. Kita baca beberapa ayat itu, dia ahlinya. Sehingga terwujud apa yang diperintahkan oleh raja, apa yang diperintah oleh raja, dia lakukannya. Dia berangkat. Berangkat itu Bapak Mama, dia berjalan. Ketika dia ada di rumah, dia pergi. Berangkatlah Esra. Artinya ada wujud tindakan, dia berjalan begini. Dia pergi kemana? Di sana kita lihat. Kita baca dari beberapa ayat. Dia pergi tanpa komentar. Itu dia. Sehingga apa yang dikatakan tekad, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita rindukan berhasil karena ada niat yang tulus. Sama-sama katakan niat yang tulus. Supaya apa yang kita buat dalam tekad hidup kita, dalam tekad diri kita ini terwujud. Sama-sama katakan niat kita pasti terwujud. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Dikatakan selanjutnya Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika dia berangkat Bapak Mama, dia berangkat dengan ketekatan dinyatakan dalam firman-Nya. Saya tidak bicara omong kosong ini Bapak. Di ayatnya yang ke-10 dikatakannya demikian, sebab Esra telah bertekad. Sama-sama katakan, Esra telah bertekad. Saya juga mau bertekad. Sekali lagi, lebih semangat lagi. Saya juga mau bertekad. Saya punya tekad Bapak Mama, semakin hari semakin hidup memuji memuliakan nama Tuhan. Dalam gereja, tekad saya semakin hari semakin dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Tekad saya, apa yang saya buat, apa yang saya lakukan berhasil. Tidak ada satu pun yang gagal.
Itu tekad saya. Saya harus punya tekad karena dasarnya adalah firman Tuhan. Dasarnya adalah kebenaran firman Tuhan. Sama-sama katakan, dasar tekad kita adalah firman Tuhan. Ketika kita punya tekad didasari dengan firman Tuhan, pasti berhasil. Amin. Ini yang Ezra buat. Ini yang Ezra lakukan. Dia punya tekad, jelas-jelas dikatakannya Bapak Mama, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Apa yang dia lakukan pertama ketika dia mendapatkan perintah firman Tuhan? Bapak Mama, tentu saya sebagai gembala merindukan apa yang kita rancang, apa yang kita buat, kita meneliti berdasarkan sabda Tuhan, berdasarkan firman Tuhan, sehingga kita tidak berjalan di jalan yang lain. Kita tetap berjalan dalam kebenaran karena kita punya tekad. Amin, Bapak Mama. Ketika kita punya tekad, kita mendasarinya dengan firman Tuhan. Saya kalau ambil prinsip kehidupan seorang pelayan, Bapak Mama, beberapa waktu ini ada begitu banyak kegiatan yang kita lakukan. Saya secara pribadi hampir-hampir tidak pernah makan siang, masakan istri. Makannya di rumah orang terus. Lalu saya mencoba, karena terlalu banyak kegiatan, saya mencoba pergi refreshing sedikit, beberapa menit saja. Berapa menit kemarin, istri. Paling tidak sampai 10 menit, saya pergi di pinggir pantai. Di pinggir pantai saya duduk, melihat ombak. Lalu saya lihat ini para nelayan keluar, masuk ke air laut. Saya coba membayangkan, perjuangan yang paling membahayakan itu adalah pelaut. Betul ya? Sebab mereka di atas perahu, Bapak Mama, perahunya berjalan. Lalu di tengah-tengah laut itu apakah ada pohon dia tempat bersandar, dia pegang sesuatu ketika perahunya goyang atau apalah. Saya bisa membayangkan itu, mereka tidak punya sandaran apa-apa, tapi mereka punya tekad, mereka punya niat, mereka punya semangat meraih rezeki atau memperjuangkan apa yang mereka rindukan, apa yang mereka rindukan ketika ada di laut, Bapak Mama. Ada tangkapan ikan toh? Itu menangkap sesuatu yang belum pasti. Tapi mereka punya tekad, mereka punya niat, mereka punya semangat menghadapi badai. Di situ saya sedikit merindu. Saya coba pikirkan, presiden masih bisa dia sembunyi kalau ada tantangan. Gubernur masih bisa lari. Bupati masih bisa lari. Bapak camat juga masih bisa lari. Pekerja yang paling keras memperjuangkan hidupnya, nelayan. Petani juga masih bisa berteduh di bawah pohon. Tukang proyek juga masih bisa berteduh. Kalau nelayan, apa yang dia lakukan di sana? Paling dia punya doa dapat ikan. Tekadnya itu. Mau tahu Bapak Mama, ketika saya lihat itu, apa dasarmu kamu pertaruhkan nyawamu di sana? Dia bilang, saya hanya berserah kepada Tuhan. Tepuk tangan dulu buat nelayan. Lalu dengan apakah kita sebagai umat kepunyaan Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan, sebagai contoh dan teladan iman Ezra dan para pelayan yang memperjuangkan hidup yang punya tekad dengan tulus dan bersandar kepada Tuhan. Mari Bapak Mama kita sebagai umat kepunyaan Tuhan, apapun tekadmu, apapun niatmu, sandarkanlah itu kepada Tuhan dan lakukanlah dengan penuh ketekunan, penuh ketulusan di hadapan Tuhan. Maka tekadmu pasti berhasil. Sama-sama katakan, tekadku pasti berhasil. Sekali lagi, tekadku pasti berhasil. Tekadku pasti berhasil. Sekali lagi contoh. Di Noha, minta maaf Bapak Camat, bukan karena ada Bapak Camat baru saya sebut Noha ini. Setiap minggu saya sebut Noha memang. Sekalipun memang banyak tantangan, sekalipun memang banyak kata hinaan, banyak kata-kata cobaan, tapi tidak mengurungkan niat saya, tidak mengurungkan semangat saya, tidak mengurungkan tekad saya untuk menjadi berkat buat desa Noha. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan.
Sekalipun itu Pak Adios itu dia pasti ada proyek dengan ini pemerintah, dengan Pak Dewa, bekerja sama dengan Bapak Camat. Mereka itu 11-12. Jangan sampai mereka tidak mengurungkan niat kami. Benar Bapak Camat ya? Bapak Camat sudah banyak berkorban. Tekadnya cuma satu, menjadi berkat. Dia sama berubah karena hati melayani, karena Tuhan. Bapak Camat tidak ada niat yang lain. Makanya saya rindu Bapak Hani, Bapak Nando hadir. Bapak Mama, saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus. Tidak gampang bicara di atas mimbar Bapak Nando dan Bapak Migus. Ini kebenaran. Kami tidak punya niat yang lain. Kami tidak punya rencana yang lain. Selain tekad kami, selain niat kami, kami hadir di sana untuk jadi berkat karena dasarnya firman Tuhan. 2016-2017 kita masuk di Noha. Aku berkerikil. Itu di sana harus dilihat itu. 2 orang ini, 1, 2, 3 orang membawa kabar baik. Ini berita yang saya mau sampaikan. Itu di sana harus lihat itu berkat yang Tuhan kasih. 2017 ketika KR, kita masih jalan di atas batu-batu kerikil. Lalu siapakah manusia yang pergi berbicara minta proyek jalan? Tidak ada tuh. Adakah dari warga desa Noha? Tidak ada. Karena Tuhan berkarya di tengah-tengah pemerintah tahun 2019. Jalan itu bisa ada. Itu masyarakat harus melihat itu. Sehingga tidak main-main. Saya dengar ini beberapa hari, beberapa minggu ada permainan judi di sana. Jadi ini Bapak Camat, kita harus bergerak di Noha. Arahkan keamanan. Taji ayam dihilangkan. Tuhan sedang berkarya untuk desa Noha, Bapak Minggu dan Bapak Nando. Jadi tolong hargai itu berkat yang Tuhan kasih. Ini tekad, kata kunci tadi saya mengingatkan lagi. Tekad kita di Noha itu benar-benar supaya Bapak Mama menikmati berkat Tuhan dan merubah hidup ke arah yang lebih baik. Yang berikut Bapak Mama, sebagaimana firman Tuhan ketika Esra, seorang ahli Taurat, seorang ahli yang melakukan firman Tuhan, dia melakukan perintah Tuhan, dia melakukannya dengan penuh ketulusan. Dikatakan selanjutnya Bapak Mama, kemudian aku Raja Artasastra telah mengeluarkan perintah kepada semua. Ini artinya sebuah cerita, bukan berarti Esra ini karena sudah ada di tangan Tuhan, sudah ada dalam kebenaran, dia tidak mendapatkan tantangan. Ada tantangannya, ada persoalannya, tapi dia bisa lewatinya karena dia punya tekad yang tulus di atas dasar ketaatannya kepada Tuhan. Melakukannya, bukan hanya bilang iya, tapi dia mau melakukannya. Bapak Mama, firman Tuhan hari ini kita mengertinya dan kita mau melakukannya. Bukan hanya sekedar mau, tapi kita mau melakukannya sama-sama dalam hidup ini. Sama-sama katakan, firman Tuhan saya mau melakukannya. Kita melakukannya, kita melaksanakannya karena perintah Tuhan, karena amanat dari Tuhan, didasari dengan kita ketaatan kita kepada Tuhan, dan pada akhirnya menghasilkan pelaksanaan dalam hidup keseharian kita. Di ayatnya yang ke-23, segala sesuatu yang berdasarkan perintah Allah semesta langit haruslah dilaksanakan dengan tekun. Haruslah artinya harus dilakukan. Tidak ada komentar, haruslah. Ini perintah, ini amanah. Kalau Bapak Camat memerintahkan bahwa harus lakukan, pasti mereka melakukannya. Apalagi Pol PP, mereka paling taat itu. Polisi, TNI, apa yang diperintahkan siap, selalu siap. Minta maaf, saya selalu berkata siap karena saya selalu siap. Di grup saya paling banyak siap. Lalu kalau saya SMS dengan orang termasuk Bapak Camat, saya bilang siap Bapak. Itu kesiapan. Firman Tuhan hari ini Bapak Mama haruslah dilaksanakan. Artinya harus kita lakukan dalam hidup ini. Kalau kita punya tekad, dasarnya apa? Firman Tuhan. Kalau kita punya tekad bersandar kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberi hikmat. Esra ini dikasih hikmat sama Tuhan. Dia mendalami firman Tuhan, dia mengerti, dia pahami, dan dia bilang, lakukannya. Firman Tuhan katakan segala sesuatu berdasarkan perintah Allah semesta langit haruslah dilaksanakan dengan tekun untuk keperluan rumah Allah. Kalau ini bicara khusus untuk rumah Allah,
malas-malasan. Minta maaf, kita sebagai petani kalau malas hanya pergi babat lalu pulang tidur-tidur, apakah menghasilkan tumbuhan padi, jagung? Tidak tahu. Kalau demikian Bapak Mama, firman Tuhan mengingatkan dalam tugas panggilan kita masing-masing, petani, guru dan lain sebagainya. Tekad kita laksanakannya dengan tekun. Tekun, sama-sama katakan tekun. Bertekun di dalam kebun, bertekun di dalam tugas panggilan kita sebagai pendidik dan lain sebagainya. Tekun, tidak boleh malas-malasan. Minta maaf Bapak Nando, Bapak Minggus. Ya, saya ini bicara kemarin, saya sedikit marah-marah, saya mengaku di Bapak Camat. Saya bilang Bapak Camat, saya marah-marah. Di depan kepala sekolah lagi Bapak Minggus minta maaf. Saya minta maaf karena tekad saya lihat saya tidak boleh menghambat berkat yang Tuhan sediakan. Tidak boleh melakukan hikmat secara manusia. Yang kita mau adalah hikmat Allah. Sehingga apa yang menjadi tekad kita berhasil. Sama-sama katakan, tekad kita berhasil di dalam Tuhan. Sekali lagi, tekad kita berhasil di dalam Tuhan. Sebab itu Bapak Mama, ketika kita melakukannya dengan tekun, maka apa yang kita lakukan, apa yang kita rindukan pasti berhasil. Sebagaimana firman Tuhan, ketika sesuatu yang kita lakukan, ketika sesuatu yang kita mau buat berhasil, kita berani berkata begini, terpujilah di ayat terakhir, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Sama-sama katakan, terpujilah Tuhan. Ketika tekad kita berhasil Bapak Mama, kita berani berkata terpujilah Tuhan. Lalu bagaimana kalau tidak berhasil? Tetap bilang apa? Ini kayaknya tidak percaya, ini ragu-ragu ini. Kalau tidak berhasil harus berkata juga demikian, terpujilah Tuhan. Ketika kita berani berkata terpujilah Tuhan, merefleksi hidup, kenapa dia tidak berhasil? Kenapa ini yang saya buat tidak berhasil? Refleksi lalu kembali merenungkan firman Tuhan. Teliti lagi firman Tuhan dalam doa, dalam perilaku, dalam ketaatanmu kepada Tuhan. Ketika kita merefleksi, jangan patah semangat. Yang gagal tadi lalu jangan kita berhenti. Yang tidak tercapai tadi jangan berhenti, jangan menyerah. Kesaksian hidup ini, kalau ini Bapak Giana, tidak ada istilah kata menyerah. Tepuk tangan dulu buat Bapak Giana. Kesaksian. Lalu kita yang masih bebas bergerak, yang masih bebas berlari ke sana kemari. Kalau satunya gagal, kita jangan menyerah. Kita harus bergerak lagi di bidang lain. Sama-sama katakan, bergerak di atas dasar firman Tuhan. Saya lebih semangat lagi. Saya tahu Sumba Tengah sedang demo ini. Sama-sama katakan, bergerak bersama dengan Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah nenek moyang kita yang dengan demikian menggerakkan hati raja, menggerakkan hati kita untuk memberkati niat, memberkati tekad kita, dan tekad itu berhasil demi dan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Katakan, demi dan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Mama, sebab itu Ezra bertekad melakukan serta mengajarkannya kepada orang lain. Apa yang diajarkan, ketetapan Tuhan dia lakukannya. Apa yang diperintahkan dia lakukannya. Mari kita sebagai umat kepunyaan Tuhan, apa yang menjadi tekad kita dasarinya dengan firman Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Ketika kita bersandar kepada Tuhan, jangan diam, jangan tepuk tangan, tapi dengan tekun melakukannya.